Halo, dengan Momusi di sini. Sebelumnya aku mau bilang makasih banget buat teman-teman yang udah pick up YouTube channel aku, dan aku berharap channel aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang pengen bikin komik, pengen gambar, bikin art, apapun menggunakan Medibank gitu. Nah, karena fokus aku dibikin komik, hari ini aku bakal ngasih tahu tools apa aja sih yang aku pakai, sama tips and tricks mungkin di tahap line art gitu. Kedepannya pasti bakal lebih banyak lagi yang aku share, cuman hari ini kita bakal fokus di line art aja. Sip, jangan kemana-mana, tetap pantengin YouTube channel Momusi. Selamat menikmati. Oke, kali ini kita bakal pakai original karakter aku, Diandra, untuk jadi model proses line art kita. Seperti biasa, aku udah siapin draftnya, jadi teman-teman gak perlu nunggu aku bikin dulu dari awal. Pertama-tama, aku adjust transparency atau opacity halaman draftnya. Terus, aku nambah layer baru di atas layer draft tersebut. Jadi kita bikin line artnya gak di halaman yang sama dengan draft, biar ngeditnya lebih gampang. Terus aku milih brush yang bakal aku pakai buat line art. Biasanya aku pakai yang pen sharp. Nah, ini tool andalan aku buat bikin line art. Udah deh, selanjutnya kita menggambar di atas draft kita. Ini kegiatan biasanya agak PR, karena narik garis itu tidak segampang yang dibayangkan. Tapi saran aku, sebisanya kalau narik garis itu one stroke, jangan diulang. Karena kalau udah diulang nanti jadi nggak rata, nggak rapi gitu. Makanya biasanya kalau aku salah tarik garis, mending aku balikin dan aku mulai lagi dari awal. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, kenapa aku suka dengan brush pen sharp ini, karena dia itu ketika di ujung dia tuh akan langsung tajam gitu, seperti namanya pen sharp, pen tajam. Halah, ya itulah pokoknya. Makanya ini menurut aku yang paling ideal buat aku kalau mau bikin line art. Nah, ini silahkan dilihat ya, PR banget emang bikin rambutnya Diandra. Aku nggak tahu kenapa waktu aku bikin ini anak rambutnya harus begitu. Tapi challenging banget buat aku, dan ya aku masih suka lah intinya dengan dia gitu. Bahkan aku kadang harus balik lagi buat nyesuaiin rambut dia. Iya, bikin proporsi rambut itu kadang-kadang PR, tapi menyenangkan. Oh ya, pas teman-teman bikin rambut, usahain rambutnya itu terasa fluffy gitu. Jadi pastiin dia punya volume, jadi jangan gepeng juga. Kecuali emang ceritanya karakter kamu habis mandi gitu, jadi rambutnya basah, ya nggak apa-apa sih. Oke, ini bagian menggambar jari-jari. Nah, ini adalah keribetan dan kepeeran nomor 2. Banyak ya sebenarnya, cuman jari-jari ini termasuk buat aku cukup PR juga. Karena kenapa ya? Karena perlu latihan mungkin ya. Aku selalu saranin buat teman-teman, apalagi yang pengen bikin gambar atau pengen bikin art yang realistik atau semi realistik, selalu belajar anatomi. Itu tuh harus, itu nggak bisa ditawar. Teman-teman harus banget belajar yang namanya anatomi. Walaupun nanti kamu fokusnya di menggambar chibi, itu yang kepalanya lebih gede dari badannya gitu ya, atau yang mungkin jari-jarinya hilang kagak ada gitu, nggak apa-apa. Tapi tetap namanya belajar anatomi itu penting banget, karena itu skill yang menurut aku bagus kalau untuk kamu punya ke depannya. Jadi kemampuan kamu, pengetahuan kamu juga bakal lebih banyak terkait dengan anatomi manusia. Jadi nggak ada ceritanya
tangan disembunyiin di celana, tangan disembunyiin di belakang badan gitu. Walaupun tetap mungkin bakal ada pose-pose kayak gitu ya, tapi yang gak di semua gambar juga kali ya. Habis ini kita bakal gambar leher. Nah, gue tipe orang yang narik garis leher itu 2 kali karena gue pengen lehernya Diandra kelihatan jenjang gitu. Nah, tapi kalau misalnya karakter kamu dia agak cabi, nanti jangan 2 kali juga narik garisnya, mungkin sekali bisa, ataupun kalau 2 kali pendek-pendek, karena semakin jauh kamu narik garis lehernya dia akan kelihatan semakin jenjang. Terus kamu jangan takut untuk bereksperimen dengan angle gitu. Contohnya di sini kalau kamu lihat Diandra ini dia megang HP-nya tampak agak samping, jadi agak miring aku bikinnya, jadi nggak tampak depan gitu. Sebenarnya jujur aja lebih mudah kalau misalnya aku bikin tampak depan, karena tinggal dibikin kotak aja tanpa dimensi. Sementara kalau misalnya tampak samping gini, aku harus nyesuain kira-kira seberapa ya angle dari HP-nya, terus volumenya seberapa gitu. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Tapi kenapa aku pakai angle kayak gini? Soalnya biar Diandra kelihatan lebih hidup. Dan gambar kamu juga, percayalah, kalau kamu bermain dengan angle itu akan kelihatan punya depth, akan kelihatan punya dimensi, dan dia jadi nggak statis. Terus gimana cara kamu bisa dapet angle yang baik? Gimana cara kamu dapet satu gambar yang baik? Contohnya misalnya kayak gini, orang megang HP gitu dari internet guys. Atau bahkan aku suka moto tangan aku sendiri dari depan gitu. Jadi aku bisa lihat gimana sih sebenarnya tangan real, tangan sebenarnya kalau dilihat dari depan. Nah, kamu juga bisa kayak gitu. Selfie, foto tangan sendiri, atau kamu bisa foto juga tangan gebetan kamu. Ya bisa lah dipakai alasan buat PDKT ya kan. Selanjutnya kita ngegambar bagian dari baju Diandra. Keren kalau misalnya kamu bisa langsung ngegambar volume bajunya dengan tepat dan dengan proporsi yang baik. Tapi saran aku, ini tips nomor 2. Tadi tips soal rambut, sekarang tips soal bikin tangan atau bikin baju. Ketika kamu bikin draft, selalu gambar tangan dulu gitu. Jadi kamu jangan langsung bikin dari bajunya ya, tapi gambar tangannya dengan proporsi yang baik, dengan proporsi tangan pada umumnya. Kayak contoh gambar tangan Diandra yang sebelah kiri ini. Jadi kalau kamu lihat tadi awalnya aku bikin tangannya dulu, dan sekarang baru aku nambahin volume buat bajunya di luar dari tangannya Diandra. Kenapa? Karena ya tadi supaya enggak sengklek, supaya tangannya itu bener-bener kelihatan tangan yang bagus gitu. Kadang-kadang kalau kita gambar bajunya duluan tanpa bikin tangannya, entah kegedean lah, kekecilan lah, nggak cocok lah. Nah, untuk menghindari kayak gitu, makanya aku saranin selalu gambar tangan dulu, walaupun nanti endingnya dia bakal dilapisin sama baju lagi ya. Selanjutnya soal bentuk wajah cewek dan cowok. Biasanya kalau untuk wajah cowok itu mereka lebih kotak dan lebih lancip dari cewek.
kecuali kamu pengen bikin cewek yang maskulin gitu. Nah kalau gitu ya baru deh kamu bikin tulang pipinya lebih tajam. Tapi kalau mau bikin yang pada umumnya, apalagi kalau yang cabi ya, itu dia cenderung lebih bulat di bagian bawahnya. Oke, jadi aku udah beres bikin line art untuk garis terluar dari gambar Diandra ini. Aku biasanya suka sembunyiin dulu atau aku hide dulu halaman draftnya untuk ngeliat kira-kira udah aman belum sih line art aku gitu. Karena biasanya kalau ada draft di belakangnya kan kayak aman-aman aja ya. Cuman kalau misalnya draftnya udah dihilangin, baru deh kelihatan mana yang kurang cocok, mana yang miring gitu. Nah kalau udah baru deh kita benerin. Oke, selanjutnya kita bikin mata ya. Nah, kalau bikin mata itu aku selalu bikin garis bantu kayak gitu. Ini tuh biar mata kanan kirinya itu bisa bukan sejajar ya, lebih ke arah proporsional gitu. Karena kalau ada garis bantu itu kan kelihatan kira-kira mata yang sebelah kiri perbandingan dengan mata yang sebelah kanan gimana gitu. Jadi garis bantu ini sangat membantu. Ya namanya juga garis bantu ya kan. Kalau nggak membantu mah bukan garis bantu atuh. Pas bikin bola mata, tolong perhatiin kira-kira itu mata ngelihatnya kemana gitu. Jadi jangan semena-mena tinggal dibikin bulat aja, enggak. Jadi kalau misalnya doi lihat ke bawah tuh, bisa dilihat dia setengah lingkaran dan posisi bola matanya itu ada di mata sebelah bawah gitu. Jadi sangat penting untuk memperhatikan kemana karakter kita ngelihatnya. Kalau dia ngeliat ke atas beda lagi, cara ngegambarnya nggak kayak gitu. Nah, dapat referensi dari mana? Google guys. Terus misalnya nih, gambar kamu tuh udah oke banget. Bola matanya udah oke banget. Tapi dia ternyata posisinya nggak pas gitu. Nah kamu nggak perlu ngapus dari awal. Kita punya tool untuk itu. Namanya selection tool. Dan selection tool ini ada bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan kamu. Nanti silakan dicoba sendiri ya. Cara makainya, pertama-tama kamu tandain dulu bagian mana yang pengen kamu pindahin. Setelah itu kamu klik kotak di sebelah kiri yang titik-titik itu, lalu klik zoom in atau zoom out. Kalau udah tinggal kamu tarik, kamu geser, kamu gedein, kamu kecilin, terserahlah, pokoknya kamu sesuaikan yang menurut kamu paling pas dengan yang kamu mau. Terus mulut atau bibir juga akan penting banget buat karakter kamu. Kenapa? Beda-beda bentuk, beda-beda bibir itu bisa ngebedain ekspresi dia. Dia lagi sedih, dia lagi seneng, dia lagi bete, dia lagi biasa aja. Itu akan sangat ditentukan oleh mulut dan alis gitu. Jadi jangan pakai satu jenis mulut dan satu jenis alis buat semua ekspresi ya. Percayalah, nggak akan ada bedanya jadinya. Nah makanya pelajarin juga kira-kira kalau misalnya dia lagi bete itu alisnya kayak gimana ya, lurus kah, miring kah, naik kah, turun kah, terus bibirnya kayak gimana, apakah kebuka, ketutup, atau manyun mungkin. Nah semakin banyak ekspresi di bibir dan di alis, itu juga bikin ekspresi karakter kamu makin beragam. Nah kalau kalian perhatiin tadi aku sempet ngehapus kupingnya,
sekarang ngehapus lehernya juga gitu. Karena aku ngerasa proporsinya kurang tepat. Tadi kupingnya kejauhan, dan karena kupingnya aku geser, otomatis lehernya juga harus bergeser dong. Nah, ini tuh wajar banget. Kalian nggak perlu ngerasa, aduh gagal nih gue kalau nggak langsung bagus. Nggak banget. Justru menurut aku, ketika kalian nemuin sesuatu yang salah, itu emang bener-bener harus dibaikin. Jangan gengsi kayak, oh aku pengen sekali narik udah langsung bener. Nggak apa-apa, aku tuh juga bolak-balik tuh bahkan kepalanya aja kegedean kayak orang kena hidrosefalus. Kan kasihan Diandra kalau misalnya nggak aku benerin. Nah jadi tenang saja, sangat wajar kalau misalnya kita masih merevisi line art kita di tengah-tengah gitu. Sip, karena kepalanya udah pas, sekarang saatnya ngerapiin poni dia yang berantakan. Ya gimana orang tadi dihapus ya, mau nggak mau kan harus dibenerin lagi. Tapi jangan sedih ya teman-teman kalau misalnya banyak revisi, mesti benerin ini, benerin itu gitu. Nggak apa-apa, semakin sering kita latihan, kita itu akan semakin lebih cepat gitu untuk dapetin proporsi suatu gambar atau suatu pose gitu. Makanya nggak berhenti-berhenti aku menghimbau dan juga mengajak untuk teman-teman yang pengen bisa gambar, pengen bisa bikin komik, selalu latihan gitu. Ya nggak usah lama-lama gitu, tapi jangan sampai berhari-hari nggak ngapa-ngapain juga, takutnya lupa. Oh ya, soal rambut ya. Kita kan sering lihat ya, ada rambut yang bisa ngejegrak ngelawan gravitasi gitu. Kayak ya rambut-rambutnya komik-komik shonen gitu ya. Biasanya kan begitu. Nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Cuman karena aku ngegambar komik yang slice of life atau kayak kehidupan sehari-hari, aku harus menghormati yang namanya gravitasi bumi gitu. Makanya contohnya kayak di sini nih, aku memutuskan untuk memperbaiki rambutnya Diandra yang tadinya sebelah kanannya dia ngejegrak ke kanan gitu. Sekarang aku bikin dia agak turun ke kiri karena posisi kepalanya Diandra nih, dia tuh lagi bertopang dagu gitu. Otomatis rambut pada umumnya ya, dia pasti bakalan agak jatuh gitu. Makanya dia posisinya aku gambar masuk atau jatuh ke lehernya gitu. Jadi biar ya kita hormat dikit lah sama gravitasi bumi. Nah sekarang soal tangan dan lengan. Beberapa waktu lalu tuh ada yang nanya ke aku, gimana sih proporsi atau perbandingan yang baik gitu. Nah contohnya kayak tangan dan lengan ya. Aku nyari, ternyata tangan dan lengan kita itu yang pada umumnya ya, itu sebenarnya panjang lengan dan panjang tangan itu kurang lebih sama gitu. Jadi kalau misalnya kita ngegambar tangan sama lengan, setidaknya panjangnya itu harus mirip gitu. Ya beda cerita nanti ya kalau misalnya kita ngomongin masalah angle, kayak misalnya tangannya dia ternyata lebih deket ke
ke depan daripada ke belakang. Jadi itu kan ngomongin masalah angle ya. Tapi kalau dia lagi deket kayak gini, harusnya ketika kita lihat panjang tangan dan panjangnya si lengan itu nggak boleh terlalu beda jauh. Karena kan misalnya kalau beda jauh banget itu nanti jadi sengklek. What? Sengklek. Nah, terus ngegambar perut, dada, lagi-lagi juga disesuaikan dengan karakteristik original karakter kamu gitu. Kalau misalnya doi cabi, ya tambahin aja perutnya. Kalau misalnya doi six pack, ya bikin dah lah roti sobek gitu. Jadi kalau kita bikin karakter itu nggak mesti semuanya perfect gitu, kecuali kamu emang pengen bikin yang satu cerita semuanya babang-babang ganteng yang pakai roti sobek ya. Oh yes. Ya, inilah deritanya perfeksionis ya. Hapus terus, hapus terus. Ya, akhirnya tibalah kita di penghujung line art kita. Tapi enggak. Oke, jadi seringnya ya kalau aku bikin line art itu ada namanya pre-line art dan the real line art dalam tanda kutip. Jadi yang barusan kita bikin tadi itu kayak pre-line art gitu, karena kalau kalian lihat masih sangat tidak rapi begitu. Nah, sementara line art yang aku pengen itu line art yang benar-benar udah rapi, udah tinggal jadi gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, line art aku yang rapi itu bakal aku cepetin aja, mungkin 4 atau ya 6 kali ya. Jadi biar nggak terlalu lama kalian ngeliatnya gitu. Pada intinya adalah apa yang kita bikin atau kita ikutin dari awal tadi itu semua udah paling bagus, paling benar, paling cakep. Tinggal aku bikin line art yang rapihnya gitu. Kalaupun ada perubahan sih pasti minor banget lah, karena ya itu tadi udah kita benerin di pre-line artnya. Dan jujur aja ya, kalau misalnya kita bikin pre-line art itu nanti pas di line artnya itu bakal lebih rapi dan lebih cakep karena udah ada bayangan juga gitu. Jadi kalau misalnya mau dihitung-hitung mungkin dari draft itu berarti ada draft, ada pre-line art, dan ada line artnya beneran gitu. Biasanya sih proses aku kayak gitu. Cuman mungkin buat teman-teman ya punya proses yang beda. Mungkin ada juga yang bisa langsung dari draft ke line art. Wah, salut banget sih. Nggak apa-apa, karena lagi-lagi tiap orang punya caranya sendiri. Cari cara terbaik kamu. Yang pasti ketika kamu ngegambar sesuatu, kamu harus puas dengan hasilnya gitu. Karena gimana orang lain bisa ngehargain karya kamu kalau kamu sendiri gak puas dengan karya kamu gitu. Jadi temukan cara terbaikmu.
Makasih buat teman-teman yang udah nemenin aku di proses line art aku hari ini, dari awal tadi sampai mau selesai. Semoga tips trik aku bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi, jangan menyerah, selalu mencoba, jangan males. Karena jujur aja kalau kita nggak mau latihan, bakal susah deh buat maju gitu ya. Tetap semangat, stay safe, jaga sehat, God bless.